Halo semuanya, saat ini kami sedang berkesempatan untuk mewawancarai salah satu perusahaan otomotif yang berada di Kota Manado, yaitu PT Hasrat Abadi Toyota Manado, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Pada wawancara kali ini, kami akan mengenal lebih dekat tentang PT Hasrat Abadi Toyota Manado, serta kami akan menggali visi misi dan strategi di perusahaan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Oke, terima kasih. Nama saya Hendro Angelo Limpe. Saya bekerja di sini dari tahun 2011. Untuk posisi sekarang, saya sebagai kepala seksi atau supervisor di Hasrat Divisi Toyota. Tujuan itu dalam hal ini maunya jadi best in town di semua area Manado tentunya. Selain itu, maksudnya best in town itu penjualan dan market share nomor 1. Tapi kita juga tidak lupa dengan namanya pelayanan atau yang nilai-nilai yang orang terapkan dalam keseharian untuk menunjang sampai visi itu yang menjadi nomor 1. Nah, dalam hal ini nilai-nilai itu ada profesional, integritas, transparan, dan loyalitas. Profesional yang tadi kita sudah sampaikan, jadi yang menjadi perilaku utama kalau misalnya profesional itu adalah kompeten dan terlatih. Satu, baru kedua bisa diandalkan dan terencana dalam bekerja, maksudnya terstruktur. Orang kan kalau profesional itu ada kompeten dan terlatih, kemudian dia dalam melakukan hal pekerjaan dia mesti terencana atau terstruktur. Sampai kemudian orang ada proaktif dan selalu mencari solusi. Baru yang kedua ada yang namanya di sini orang ada integritas. Apa itu integritas? Integritas itu taat peraturan berdasar asas dan etika. Jadi dalam setiap perusahaan itu orang ada SOP yang orang mesti jalankan sebagai karyawan. Disiplin datang tepat waktu, aturan yang berlaku, maksudnya kalau jam 8.15, jam 8.15. Baru kemudian adalah selalu mengambil sikap dan perilaku yang benar. Tentunya orang harus buat sesuatu yang sesuai aturan dan benar, jangan menyalahi aturan. Ketiga, bekerja hingga tuntas dan sesuai janji. Yang ketiga, ini yang penting, transparan. Transparan ini berani sikap terbuka, sama tadi jujur, nggak pakai bertele-tele. Nah itu di keseharian utama, maksudnya orang dalam komunikasi satu, terbuka dalam komunikasi, bicara berdasarkan data dan fakta. Misalnya seperti ini data-data. Orang kalau masing-masing marketing punya DP data-data dan fakta. Data-data ini loh dalam target. Faktanya mana? Ini ada tertera. Minggu pertama dia dapat ini, minggu kedua dapat ini. Jadi orang sudah ada di sini. Jadi orang mau sampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta. Baru yang ketiga, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian berani menyampaikan pendapat yang membangun. Transparan. Habis transparan, loyalitas. Loyalitas itu adalah kesetiaan, tanggung jawab terhadap komitmen kerja yang dilandasi oleh sikap profesional. Perilaku utama, fokus bekerja untuk kepentingan pelanggan dan perusahaan. Tentunya tadi maksud dengan kepentingan pelanggan dan perusahaan, orang berikan yang terbaik untuk pelanggan. Dalam hal ini pelayanan, orang berikan yang terbaik. Setiap customer itu adalah raja. Lalu kemudian saling menghormati dan menghargai, baik itu di dalam lingkungan internal kantor maupun dengan di luar. Kita ketemu dengan orang, menghormati dan menghargai. Ketiga, ikut serta menjaga keberhasilan perusahaan. Nah, nilai-nilai itu yang orang pakai sama orang kerja, orang visi dan misi. Mengenai kondisi internal, bisa Bapak jelaskan tentang bagaimana struktur organisasi, sumber daya utama dan kapabilitas tinggi yang dimiliki oleh PT Hasrat Abadi Toyota Manado saat ini untuk mendukung operasional dan keunggulan kompetitif perusahaan. Oke, perusahaan ini ada sedikit flashback Pak dulu. Orang ini dari awal bukan sebagai dealer, awal berdirinya. Nah, itu ada di bagian umum. Itu orang dulu lebih ke hasil bumi. Asal muasalnya Hasrat ya. Tapi seiring waktu, improve mengikuti zaman, akhirnya kita jadi perusahaan yang besar. Nah, untuk struktur kita di sini itu kalau untuk Hasrat, untuk struktur kita itu direksinya itu ada di Jakarta. Untuk BOD, kan ceritanya struktur organisasi. Tapi kalau struktur organisasi cabang
itu kepala cabang. Kepala cabang, baru nanti setelah kepala cabang itu ada kepala agung, kepala keuangan, kemudian nanti ada kita di sini kepala seksi, kepala seksi dalam hal supervisor, baru ada kepala administrasi, baru kita ke marketing. Seperti itu kalau untuk struktur di cabang nih. Sumber daya di sini kita karyawan-karyawan. Sumber daya kita kalau rekrutmen itu punya standar. Jadi kalau ada yang mau melamar sebagai marketing itu kita minimal D3 dan punya pengalaman bekerja di bidang marketing 2 tahun. Begitu juga di bagian-bagian lain, tentunya punya standar-standarnya adalah. Oke, jadi bagaimana tuh orang menyikapi lingkungan eksternal yang ada sekarang, toh? Nah, dari kita, dari Toyota, memang penting ini eksternal yang seperti kayak yang bilang kebijakan pemerintah, perubahan sosial serta persaingan di luar, toh? Nah, kita dalam menganalisa pasar, toh, biasanya kita ada namanya itu, kalau penjualan kita pakai data report. Nah, kita bisa analisa suatu pasar, ini internal orang ya, di lain kebijakan perusahaan. Dalam kita menganalisa pasar, kita bisa lihat tren 4 bulan terakhir. Misalnya kita kasih contoh, kita ada mau bikin analisa di Kecamatan Mapangan, Tuminting dan Singkil. Itu kita bisa lihat pertama, tentunya kita lihat dulu dia punya demografi di daerah itu seperti apa, occupationnya seperti apa, pendidikan, pekerjaan, seperti apa di situ. Kemudian kita lihat track 4 bulan terakhir di daerah itu. Track maksudnya 4 bulan terakhir di daerah misalnya Tuminting, Singkil, Mapangan, itu penjualan terbanyak tipe kendaraan apa. Nah, kita pakai data report yang kita analisa. Misalnya contoh banyak, kalau 3 contoh Tuminting 4 bulan terakhir ternyata yang banyak di situ penjualan mobil kendaraan MPV, baru kemudian ada hatchback dan terakhir SUV. MPV itu maksudnya mobil keluarga. Mobil keluarga itu kalau kita di Toyota ada Avanza, ada Innova, ada Calya. Nah, mobil kompetitor itu ada Xenia, ada R3, Expander, itu mobil MPV. Susah. Ekonomi dengan adanya ini kebijakan baru dampaknya luar biasa. Tapi memang dampaknya besar sekali buat orang, terutama di market. Dan memang ada penurunan sampai market. Nah, apa yang orang mau backing nih perusahaan Hasrat dengan kondisi sekarang, dengan kondisi yang seperti ini, yang dulunya orang penggarapan plat merah ada, penggarapan customer corporate fleet rental ada, tapi sekarang berkurang. Nah, apa yang orang mau backing sekarang dengan adanya kebijakan ini? Otomatis orang mesti lihat peluang yang lain. Dalam hal orang beda lagi, orang sekarang yang bikin adalah bagaimana orang ada namanya ACM, Hasrat Circle Management. Nah, orang olah lagi orang ke database yang ada. Database itu yang orang garap lagi. Orang garap ulang dengan cara apa? Orang tawarkan trade-in, pengambilan unit baru dengan cara menukar unit yang lama. Misalnya orang dalam mengambil database itu orang beda lagi. Orang beda misalnya tahun berapa? 2025. Database yang orang garap itu tahun 2022 dan 2023. Orang ambil yang misalnya tahun 2023 berarti kalau 2022 berarti 3 tahun lalu kan. 2023 orang ambil yang customer pembelian tenor 35 bulan. Yang dimana tahun 2025 ini kreditnya selesai. Itu orang garap dulu database yang kita yang 3 tahun kredit semua selesai. Dengan cara ya orang follow up, orang tanya kendaraan kondisi ini seperti apa, pelayanan lain-lain, kemudian kita tawarkan trade-in.
trade-in ya, siapa tahu customer mau upgrade kendaraan, mau ganti unit yang lebih, misalnya dari Kalia ganti ke Avanza. Itu langkah awal yang pertama, orang garap database internal. Kemudian kita kerjasama dengan TVC atau Toyota Vehicle, yang maksudnya ini leasing yang kerjasama dengan orang. Ada Astra Multifinance, ada BCA, ada Astra, ada SAP. Itu orang garap lagi dong database yang pembeli Toyota sama pulang. Kemudian itu yang paling utama. Kemudian yang ketiga, marketing dengan kondisi sekarang tentunya harus lebih proaktif, harus mengikuti tren pasar. Kalau dulunya orang banyak dengan door to door, zaman sekarang kan semua via digital. Nah, jadi tiap marketing itu sama orang, kalau lihat orang sekarang kan, oh ini kalau beli baju kita tanya dari 5 yang akan beli baju, jujur ya, berapa dari 5 itu 55 mau beli di mall? Pasti online toh? Karena sekarang bergeser ke online. Begitu juga dengan marketing. Kalau dulunya ada orang door to door, passing, sekarang lebih ke medsos. Medsos dalam hal ini iklan bersponsor. Iklan bersponsor itu pun tidak langsung cuma sekedar bersponsor. Mereka pakai data yang kita sampaikan tadi, data rekpol, analisa pasar, daerah-daerah ini banyaknya oto-oto apa. Nah, iklan yang ditawarkan berdasarkan minat pembeli terbanyak itu. Jadi mereka iklan di Manado misalnya MPV, karena banyak MPV, mereka pakailah iklan MPV. Seperti itu. Kalau bicara strong, topik kekuatan, orang branding Toyota, strong brand, itu dia topik kekuatan selama ini. Tolong pe alasan rumahnya, jadi tolong percaya diri, karena orang jual brandnya Toyota. Orang kan dari dulu setahunya Toyota, itulah yang menjadi tolong pe kekuatan brand. Kemudian kelemahan, weakness. Kalau bicara kelemahan, ada juga terlena. Orang mana bilang terlalu menganggap remeh, pandang enteng, nah seperti hal itu. Jadi kadang orang jangan sampai, kadang juga karena nomor 1, jadi ya sudahlah, paling customer yang cari, bukan orang yang cari. Walaupun pada umumnya seperti itu, tapi kan sekarang beda, dengan kompetitor yang semakin banyak, dengan produk-produk yang baru yang semakin banyak pula, dengan model-model yang bahkan lebih banyak dan bagus-bagus, sama produk bagus, nah, orang terpacu ulang, ini apa itu mesti baking. Selain itu tadi, topik kelemahan itu peluang dan apa tadi ini strategi kan. Nah tadi bicara kelemahan itu mungkin karena brand nomor 1, jadi agak-agak ya namanya juga nomor 1 tapi dengan bersaing, nggak musuh IP paling tinggi dia belum, tapi dia jadikan sebagai saingan. Karena akan kejar melewati dia, karena dia kadang terlena, kita pasti ada musuh. Akhirnya tanpa karena sadar dia lewat bang, atau dia sama. Tuh seperti itu. Nah, orang juga di sini peluang, orang mesti ambil peluang yang tadi kita bilang. Orang juga mesti eksplor keluar, lihat nih keadaan pasar sekarang seperti apa. Jangan kebanyakan jemput bola, bahkan kita harus jemput bola. Kalau dulu orang datang ke kantor, sekarang orang yang datang ke mereka. Apa penetrasi lapangan pasar, peluang yang kamu lihat. Sekarang lagi tren apa ya? Sekarang lagi tren misalnya marketing, orang pada live TikTok dan lain-lain. Nah, sales harus bikin seperti itu. Orang juga ada live TikTok, ada live di Instagram, branding medsos berbayar, kan seperti itu. Kalau orang dengan pola yang lama tak tinggal, jadi mesti mengikuti zaman. Itu yang dibawa, yang dorong-dorong ini dari kopi motor. Baru ini katanya strategi menghadapi ancaman, mengantisipasi dan menyiapkan strategi menghadapi ancaman eksternal yang signifikan. Pasti keterkaitan semua sebenarnya ini tadi. Kan ancaman yang ada sekarang, pertama kompetitor yang semakin banyak dan semakin berlomba untuk menjadi nomor 1. Orang punya target, orang kasih kalau Toyota. Tentunya dengan bermacam-macam program yang orang bikin. Nah, kita sebagai dealer Toyota, selain tanpa orang dua tanya, nggak pasti akan cerita.
Toh, jangan beli ini handphone ini di situ. Kita so tanya-tanya orang nggak respon. Besai. Anak pasti bilang pada dia tanpa hal, anak pasti bisa jangan beli pada dia, bisa dia. Kita walaupun dia nak bertanya, karena sakit hati. Beda halnya anak senang, paling anak diam. Nanti kalau tamu baca kita mau beli handphone, kalau nggak mau beli handphone, beli judi tanpa sini. Toh, dia bagus di pelayanan. Itu kalau nggak senang. Mar sama nih kalau jelek atau nggak ada sakit hati orang, toh nggak pernah bilang hele metos nggak ketik. So, nah itulah kenapa pelayanan. Kalau orang jelek, toh orang akan cerita semua itu. Itu internal dulu orang bikin 4 pilar ini untuk menghadapi ancaman yang ada sekarang. Kemudian strategi pasar yang di luar yang orang harus bikin apa? Toh strategi pasar, ya orang lihat nih yang tadi misalnya di daerah ini bagusnya kendaraan apa yang orang banyak. Toh berarti kita harus penetrasi ke lapangan itu misalnya MPV Avanza. Kita harus daerah ini. Tentunya setiap daerah Manado Minahasa beda-beda. Toh dilihat juga orang harus ada lihat, orang mesti buka statistik juga. Daerah ini kebanyakan customer apa? Wira swasta atau swasta. Pada saat orang penetrasi, orang datang ke daerah itu bisa tepat sasaran. Contoh wira swasta, otomatis kita ke situ mesti sore hari atau malam hari atau weekend. Nah boleh pagi. Kemudian program, orang harus lihat program yang ada sekarang, kebutuhan yang ada sekarang yang bisa tepat sasaran seperti apa. Nah setelah kita lihat ternyata paling banyak itu pembeli customer yang MPV dan SP itu adalah pembeli pertama, first buyer. Kemudian ada namanya additional itu adalah tambahan ketika replacement atau ganti unit. Nah, first buyer itu rata-rata pembeli pertama, customer yang masih usia 24, 25. First buyer dan rata-rata itu mereka cari yang uang muka DP rendah. Nah kita harus strategi yang kita pakai berarti kita harus keluarkan price list yang menggunakan DP rendah. Seperti itu. Kita ada namanya pakai sensasi yang membuka mulai 10 jutaan. Nah, itu yang kita pakai untuk customer yang first buyer, yang kita pakai pajak seperti ini. Karena orang sebenarnya dulu ternyata banyak pembeli yang first buyer. Nah itu yang kita bikin seperti itu. Kemudian program lainnya seperti yang untuk menunjang tempat penjualan, ada program after sales. Maksudnya itu orang beli barang, orang juga mesti lihat orang beli barang ini, orang mau pakai berapa tahun, DP maintenance seperti apa. So, maintenance ya after sales, orang kasih pelayanan. Kalau di sini sekarang ada namanya T-Care. Di saat mau dibeli kendaraan, Agia kali Avanza, itu ada fasilitas gratis servis selama 3 tahun. Atau part dan jasa. Jadi PO itu cuma tahu pakai dan isi bensin. Seperti itu. Jadi orang juga mesti kenali nih kebutuhan customer di lapangan seperti apa. Baru orang buatkan program. Bukan bikin program tapi orang nak tahu, orang nak beda pasar dulu. Program itu berdasarkan orang analisa pasar. Baru dibuatlah program. Seperti itu kan. Bapak, terima kasih untuk waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Kami menghargai kesempatan ini dan kami terima kasih banyak. Oke,